Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Haya Bella Fauziah. NIM saya 231111353. Saya dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 2 Politeknik Kesehatan Bakti Mulia Sukoharjo. Nah, di video kali ini saya akan mereview materi perkuliahan Bapak Bambang pada minggu ini yang membahas tentang komponen sistem basis data. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Komponen sistem basis data yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem adalah yang pertama ada komputer, satu untuk sistem yang standalone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Yang kedua, perangkat komunikasi untuk sistem jaringan, memori sekunder yang online atau HDD. Nah, yang ketiga ada memori sekunder offline, tape atau removable disk untuk keperluan backup data. Yang kedua ada sistem operasi atau operation system. Nah, secara sederhana, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, pengelolaan file, dan lain-lain. Sejumlah sistem operasi yang banyak digunakan seperti Microsoft DOS, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 untuk komputer standalone atau untuk komputer klien dalam sistem jaringan atau novel network, Microsoft Windows NT, Unix, dan Sun Solaris untuk komputer server dalam sistem jaringan. Program pengelola basis data hanya dapat aktif atau running jika sistem operasi yang dikehendakinya sesuai telah aktif. Ada basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel, indeks, dan lain-lain. Di samping berisi atau menyimpan data, setiap basis data juga mengandung atau menyimpan definisi struktur, baik untuk basis data maupun objeknya secara detail. Selanjutnya ada sistem pengelola basis data atau DBMS. Nah, pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak sistem yang khusus atau spesifik. Perangkat lunak inilah yang disebut DBMS, yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Ia juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan keakuratan atau konsistensi.
Di slide selanjutnya masih tentang sistem pengelola basis data atau DBMS. Nah, perangkat lunak yang termasuk DBMS seperti DBase 3+, DBase 4, ada Workspace, Airbase, Microsoft Access, dan Borland Paradox untuk kelas sederhana, atau Borland Interface, Microsoft SQL Server, CA Open, Ingress, Oracle, Informix, dan Sybase untuk kelas kompleks atau berat. Ini ada pemakai atau user. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data. Dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yang pertama ada database user, yang kedua ada pemrogram aplikasi, yang ketiga ada administrator basis data. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang database user atau end user. Pengguna aplikasi adalah orang yang mengoperasikan program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram aplikasi. Ada pengguna interaktif, adalah orang yang dapat memberikan perintah beraras tinggi pada antarmuka basis data yang tersedia. Ada pengguna umum atau end user atau naive user, yaitu pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Masih tentang database user, ada pemakai mahir atau casual user, pemakai berpengalaman yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Masih ada tentang database user atau end user. Nah, programmer aplikasi, pemakai profesional komputer yang berinteraksi dengan basis data melalui manipulation language atau DML yang disertakan embedded dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk seperti Pascal, COBOL, dan lain-lain. Program yang dihasilkan disebut program aplikasi, misalnya untuk perbankan dan aplikasi inventory. Yang kedua ada pemrogram aplikasi. Pemrogram aplikasi adalah orang yang membuat program aplikasi yang menggunakan basis data. Program aplikasi yang dibuat tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akhir. Nah, yang ketiga ada administrator basis data atau database administrator. Setiap pengguna akan diberikan hak akses data secara tersendiri. Tidak semua pengguna dapat menggunakan data yang sifatnya sangat sensitif. Penentuan hak akses disesuaikan dengan wewenang pengguna dalam organisasi. DPI adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data. Tugasnya adalah yang pertama ada mendefinisikan pola struktur basis data, merencanakan dan merancang basis data. Yang B, menentukan keamanan basis data berhubungan dengan keamanan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses.
Yang keempat, ada memodifikasi pola dan organisasi fisik. Yang kelima, memberikan hak akses kepada user. Yang keenam, memantau kinerja sistem. Yang terakhir ada aplikasi perangkat lunak lain. Aplikasi perangkat lunak lain ini bersifat opsional, artinya ada tidaknya tergantung pada kebutuhan pemakai. DBMS yang digunakan lebih berperan dalam pengorganisasian data dalam basis data. Sementara bagi pemakai basis data, khususnya yang menjadi end user, dapat dibuatkan atau disediakan program khusus lain untuk melaksanakan pengisian, pengubahan, dan pengambilan data. Program ini sudah disediakan bersama dengan DBMS-nya. Ada juga yang harus dibuat sendiri dengan menggunakan aplikasi lain yang khusus atau development tools. Sekian review materi perkuliahan Bapak Bambang minggu ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.